Dzu ini kita baca panjang. Ini dapat kita ketahui letaknya itu terletak pada jadi kalau kita mengaji Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan belum lancar di dalam membaca Al-Quran ataupun sudah lancar dalam membaca Al-Quran akan tetapi belum memahami ilmu tajwid sehingganya tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan membantu saudara semuanya agar supaya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran dan juga bisa segera memahami ilmu tajwid sehingganya lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran guna untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Mari bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita. Sekarang masuk pada surah Yasin ayat yang ke-74. Sebelumnya telah kita bahas surah Yasin ayat yang ke-73. Sekarang kita masuk pada surah Yasin ayat yang ke-74. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan untuk melatih, untuk menterapi bacaan saudara semuanya yang belum lancar agar bisa segera lancar. Nah, setelah itu baru sama-sama kita bahas tajwidnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran saudara semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini dzu dibaca panjang. Kenapa kok dzu dibaca panjang? Nah, bagaimana cara kita menentukannya? Kok kita bisa mengetahuinya begitu kan? Perhatikan media gambar di layar. Nah, di situ ada rumus mad tabi'i, rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah, rumus 2 warna hitam. Huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Yang barusan kami sebutkan itu, yang 3 itu, maka itulah yang disebut dengan huruf mad. Kemudian nanti di dalam Al-Quran dari segi penulisannya untuk menunjukkan tanda panjang, selain ditulis dalam bentuk yang seperti warna hitam itu, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti warna hijau tersebut, warna hijau yang di samping itu, untuk menunjukkan tanda panjang. Sehingganya dzu ini kita baca panjang. Ini dapat kita ketahui letaknya itu terletak pada rumus 2 yang warna hitam. Nah, perhatikan rumus 2 warna hitam. Kalau di situ ada huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, ini. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf waw sukun, ini ada huruf waw, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati biasanya. Jadi maksudnya sukun dengan mati itu maksudnya itu sama saja. Jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah yang letaknya itu persis sebelum huruf waw sukun dibaca panjang. Sebelum itu berarti yang di sebelah kanan. Nah, ini huruf waw sukun.
Sebelah kanan waw sukun mana? Ini. Nah, ini. Sebelah kanan kita ini nih. Nah, jadi kalau ada huruf waw sukun, sebelah kanan waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah tersebut dibaca panjang. Nah, begitu. Ini tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Nah, sehingga dzu dibaca panjang, mad tabi'i panjang dua harokat. Wattakhadhu min du. Di sini ada huruf nun sukun. Setelahnya huruf dal. Nah, perhatikan media gambar di layar. Setiap kita mengaji Al-Qur'an. Nah, ingat ya, kalimatnya itu setiap. Setiap kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, coba perhatikan tuh yang media gambar di layar itu ada nun sukun, ada tanda baca tanwin. Yang di sebelah panah tuh tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Pasti saudara sudah tahu. Baris 2 di atas huruf. Nah, itu disebut dengan fathatain. Nanti ada baris 2 tapi dia di bawah huruf letaknya kasrotain. Dan yang satunya itu ada dhammah, ada kurungnya, itu dhammatain namanya. Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanda baca tanwin ini ada huruf apa, nah, maka di situ akan terjadi hukum tajwid seperti itu. Kalau setelahnya itu berarti yang di sebelah kiri yang kami maksud tuh seperti itu. Contoh tuh seperti ini. Nah, ini nun sukun. Nah, tadi kan sudah kami katakan setiap bertemu nun sukun di situ akan terjadi hukum tajwid. Perhatikan setelah huruf nun sukun itu ada huruf apa? Ini nun sukun. Setelah huruf nun berarti yang di sebelah kiri. Kalau kami katakan setelah itu sebelah kiri ya. Ini huruf nun sukun. Sebelah kiri huruf nun sukun mana? Huruf dal ini ya. Sebelah kiri kita ini nun sukun. Sebelah kirinya mana? Huruf dal. Nah, maka ini nun sukun setelahnya huruf dal. Huruf dal huruf apa? Itu yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat satu media gambarnya tuh. Nah, huruf dal termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin, kemudian nun sukun atau tanwinnya itu setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Sedangkan huruf dal dia masuk pada ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dia katakan aqrab? Karena dia dekat. Yang dekat itu apanya? Makharijul hurufnya. Jadi antara huruf nun dengan huruf dal itu dari segi makhrajnya itu dekat. Nah, maka dikatakan ikhfa hakiki aqrab. Maka cara membacanya itu dibaca samar, kemudian didengungkan. Nah, digunahkan. Jadi yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukunnya. Jangan kita baca min, nunnya kita baca jelas min begitu, jangan. Tapi disamarkan bunyi nun sukunnya tuh. Mil. Nah, kemudian didengungkan. Jadi bagian milnya itu kita tahan sejenak suaranya. Nah, kita panjangkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Mil du, mil du. Nah, seperti itu. Kemudian du dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Nah, supaya kita juga bisa mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kenapa kok du dibaca panjang? Nah, tadi sudah kita jelaskan dengan detail, media gambarnya sudah kami tampilkan. Ini karena di sini ada huruf waw sukun, ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ini ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada ini, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Nah, ini tanda baca dhammah. Kalau ada huruf waw sukun, sebelum waw sukun ada tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah itu dibaca panjang. Nah, atau lebih mudahnya lagi, kalau ada huruf waw sukun, sebelah kanan waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang begitu. Sama kayak ini tadi penjelasannya. Kalau dalam media gambar tadi itu letaknya di rumus 2 yang warna hitam begitu. Du dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Min dunillah. Ini kita baca nillah, jangan dibaca nillah. Karena biasanya yang kurang memahami tajwid, semua lafaz Allahnya tuh dibaca tebal gitu. Nah, ini kita baca nillah, tipis, jangan dibaca nillah, jangan. Mengapa begitu? Nah, jadi kalau kita mengaji Al-Quran kemudian bertemu dengan lafaz Allah, ini lafaz Allah, nih lafaz Allah,
Kemudian sebelum lafaz Allah, nah, ingat ya kalau tadi kami katakan sebelum berarti yang di sebelah kanan. Sebelum di sebelah kanan. Nah, berarti ini lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ada tanda baca kasroh nih. Baris satu di bawah huruf ini namanya harokat kasroh. Atau disebut juga dengan tanda baca kasroh. Atau disebut juga dengan baris kasroh. Nah, intinya kasroh. Jadi kalau ada lafaz Allah yang sebelumnya harokat kasroh, maka lafaz Allahnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Huruf lam yang di tengah nih, huruf lam jalalahnya tuh kita baca tipis, kita baca tarkik. Sehingganya kita baca nila. Ingat ya, kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasroh, lafaz Allah kita baca tipis. Huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya kita baca tipis. Kita baca nila, jangan dibaca nillah, nillah. Nah, semuanya ditebalkan, jangan. Bukan kayak gitu, bukan. Nah, kita tipiskan ini. Nila seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam. Setelahnya huruf lam. Kalau kita membaca Al-Qur'an, jika bertemu dengan huruf alif lam ya, maka di situ akan terjadi hukum tajwid tuh. Nah, letaknya jajar seperti ini, alif lam, letaknya jajar seperti ini. Ini alif, ini lam. Nah, perhatikan media gambar di layar. Kalau ada huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya itu bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah kan, termasuk salah satu 14 daripada huruf syamsiyah kan. Maka ini alif lam. Ini alif lam bertemu dengan huruf lam, dikarenakan huruf lam yang ini nih, yang ada tanda bacanya nih, yang ada harokatnya ini, termasuk huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara membacanya itu dibaca idgham. Nah, jadi huruf lamnya ini baca idgham, ini kan nggak ada tanda bacanya kan. Jadi cara membacanya dari ni langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Nah, nillah begitu. Pokoknya kalau kita mengaji Al-Qur'an atau kayak gini, kalau kita mengaji Al-Qur'an ada huruf alif lam, letaknya jajar seperti ini. Tapi huruf lamnya itu tidak ada tanda bacanya nih, nggak ada tanda bacanya kan nih, nggak ada barisnya kan, nggak ada harokatnya, nah, berarti itu lam syamsiyah tuh, nah, berarti itu alif lam syamsiyah seperti itu. Nillah. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau, rumus 3 yang warna hijau. Kalau kita membaca Al-Qur'an ya, mengaji Al-Qur'an, kita bertemu dengan huruf. Di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya seperti ini, baris satu miring di atas huruf ya, seperti ini ya, seperti ini, seperti ini ya. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya lafaz Allah ini kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, min dunillahi a dibaca panjang juga. Nah, tanda panjangnya mana? Ini. Ini. Alif kecil ini. Nah, nih, atau harokat fathah berdiri ini. Tapi ini namanya bukan mad tabi'i. Ini namanya adalah mad badal. Nah, karena ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad. Ada huruf hamzah yang mendahului huruf mad, atau huruf mad yang sebelumnya hamzah begitu. Nah, maka terjadilah mad badal. Mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, hanya pada huruf hamzah saja begitu. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai mad badal ini sudah kami buatkan khusus videonya. Nah, silakan lihat di bagian playlist video. Nah, di situ ada sudah penjelasannya tentang mad badal seperti itu. Nah, panjangnya juga 2 harokat, alihatal seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin. Setelahnya huruf lam. Tadi kan sudah kami katakan tadi itu ya di awal tadi itu. Kalau di situ ada nun sukun atau di situ ada tanwin, maka terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Ini tanwin.
setelahnya huruf lam. Nah, huruf lam yang harus kita ketahui huruf apa dia begitu. Seperti yang kita lihat di media gambar di layar, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada dua huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya gitu kan? Bunyi tanwinnya. Ini bunyi tanwinnya dimasukkan ke huruf lam. Kita baca alihatal. Jangan dibaca lihatan, lihatan jangan. Dimasukkan ke huruf lam, melebur ke huruf lam. Kita baca alihatal. Kemudian tidak didengungkan. Karena dia tidak didengungkan, ya dibaca pendek begitu. Alihatal la'allahum, tala'allahum. Jangan dibaca tal, dipanjangkan begitu, jangan, salah, pendek saja. Alihatal la'allahum, dimasukkan saja tanpa didengungkan. Alihatal la'allahum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ada huruf mim, ada tanda sukun. Setelahnya adalah huruf ya. Nah, perhatikan media gambar di layar. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf mim sukun, maka di situ pun akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya begitu. Tapi kalau hukum mim sukun atau hukum mim mati itu dia lebih ringkas. Nah, cuman ada 3 hukum. Pertama, kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba, jadi ada mim sukun ya. Kemudian setelahnya sebelah kirinya itu huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nomor 2, kalau ada huruf mim sukun setelahnya huruf mim, mim sukunnya bertemu dengan huruf mim, hukumnya idgham mimi. Nah, yang nomor 3 perhatikan. Nah, di situ ada bacaannya izhar syafawi dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu kalau ada huruf mim sukun setelahnya bukan huruf ba, juga bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, ini mim sukun, setelahnya huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim di sininya nih. Nah, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, karena dia izhar syafawi maka dibaca jelas, tak berdengung, baca pendek saja. La'allahum yunsarun, seperti itu. Nun sukun bertemu dengan huruf shad. Tadi kan sudah kami katakan kalau ada nun sukun atau tanwin ya terjadi hukum tajwid. Huruf shad huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di layar. Huruf shad termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, dan dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Karena makhorijul huruf nun dengan huruf shad ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Nah, yang disamarkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya, jangan dibaca yun begitu, tapi disamarkan. Yunsorun seperti itu. Di bagian yun itu kita tahan sejenak suaranya. Nah, kita panjangkan sepanjang 2 harokat, kita dengungkan. Yunsorun. Nah, kemudian huruf ro kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah. Cuman di sini yang kita temui harokat dhammah nih. Yang ini tanda baca dhammah tuh seperti ini bentuknya. Maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kemudian run dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah begitu? Pada awalnya dia namanya mad tabi'i. Sama dengan yang ini sama dia pada awalnya, tapi dia berubah. Apa penyebabnya begitu? Ru dibaca panjang, pasti saudara sudah tahu kenapa kok ru dibaca panjang. Perhatikan lagi tuh rumus 2 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingga ru dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan ini nih, dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu
Kalau mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat, maka semuanya kita baca 2 harokat saat kita membaca Al-Quran. Misalnya nih kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat di atas sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat. Kalau kita baca 4 sampai ke bawah semuanya kita baca 4. Harus begitu. Tidak boleh selang-seling, tidak boleh begitu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca run. Jangan dibaca runa. Jangan. Mengapa huruf nun disukunkan? Jadi kalau kita mengaji Al-Quran kemudian kita berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf di huruf nun. Nah ya, dikarenakan huruf nun ini tidak dibaca panjang, kemudian kita berwakaf ya, berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Sehingga kita baca run. Nah, begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama seperti itu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.